Kronologi kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kapan ditetapkan tersangka dan vonis 20 tahun penjara? Kasus kopi sianida berawal dari pertemuan Jessica Wongso, Mirna dan Hani Bonjuita di Cafe Olivier Grand, Indonesia atau GI pada 6 Januari 2016. Jessica datang lebih dahulu dan memesan tempat di layanan resepsionis Cindy yang menawarkan meja nomor 54. Lalu, ia pergi dan kembali lagi membawa tas kertas. Kemudian memesan es kopi Vietnam serta 2 koktail. Setelah ia membayar, penyaji mengantarkan minuman ke meja 54. Beberapa menit kemudian, Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik DGI. Kemudian, suami Mirna Arif Sumarko datang membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Hani. Namun, nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari setelah kematian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krishna Murti, meminta izin kepada ayahnya agar diotopsi. Namun, jenazah hanya diizinkan untuk diambil sampel dari bagian tubuhnya dan menemukan zat racun. Lalu pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor. Prarekonstruksi dan penetapan tersangka. Mengacu antara 1 hari setelah Mirna dikubur, polisi melangsungkan prarekonstruksi di Cafe Olivier yang menghadirkan Jessica, Hani dan pegawai Olivier. Setelah itu, Puslapbor Mabes Polri mengumumkan ada sianida dalam kopi dan lambung Mirna. Penyidik polisi kemudian memanggil Jessica dan keluarga Mirna, yaitu Darmawan, Sandi Salihin atau saudara kembarnya, serta Arif. Penyidik melakukan gelar perkara menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan dan menangkapnya di sebuah hotel Jakarta Utara. Rekonstruksi dan pra-peradilan. Pada Februari 2016, polisi menggelar rekonstruksi tewasnya Mirna di Cafe Olivier. Jessica menolaknya karena dinilai itu sebagai versi polisi. Setelah itu, ia menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui pribadi dan motif. Kemudian penasihat hukum Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penetapan tersangka dianggap tidak sah. Namun upaya tersebut pupus sehingga Jessica ditahan sampai akhir Mei 2016. Persidangan perdana dan saksi kunci. Pada 15 Juni 2016, sidang perdana Jessica digelar dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pengacara Jessica, Sordam Purba. Ia menyebut dakwaan jaksa terlalu dangkal untuk tuduhan pembunuhan berencana. Lalu, pada 26 Juni 2016, Hakim PN Jakpus menolak seluruh eksepsi karena dakwaan jaksa telah lengkap dan jelas. Pada 12 Juli 2016, keluarga Mirna atau Darmawan, Sandy, dan Arif memberikan keterangan yang mengarah kepada kecurigaan Jessica. Esoknya saksi kunci, Hani, dihadirkan. Ia sempat mencicipi es kopi Vietnam dan merasakan rasa panas di lidah. Ia juga menceritakan situasi kedatangannya di kafe sampai di Rumah Sakit Adi Waluyo. Pegawai Cafe Olivier dan ahli dari jaksa. Persidangan pegawai Cafe Olivier menghadirkan Cindy atau resepsionis, Arlon Alek, Agus Triono atau pelayan, Rangga Dwi barista, Yohanes bartender, Depi manajer kafe dan pegawai lainnya. Berdasarkan keterangan mereka, tidak satu pun yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas kopi es Vietnam Mirna. Beberapa pegawai hanya melihat warna es kopi berubah menjadi kuning. Jaksa juga menghadirkan beberapa ahli antara lain. 1. Dokter forensik Slamet Purnomo menegaskan Mirna meninggal keracunan cyanida sebanyak 0,2 mg per liter
di lambung. 2. Ahli digital forensik Mabes Polri, Muhammad Nuh Al-Azhar membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Jessica selama di KP. 3. Pakar hukum pidana, Edward Umar Sarip, menjelaskan dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa tidak menggunakan bukti langsung. Ahli dari penasihat hukum Jessica. Penasihat hukum Jessica menghadirkan beberapa ahli dalam persidangan seperti 1. Ahli psikologi UI, Dewi Tafiana Walida, mengungkapkan bahwa sifat amorous narsisis Jessica bukan faktor mendorong pembunuhan. 2. Ahli teknologi informasi dan digital forensik Universitas Mataram, Rismon Hasibolan Sianipar, menduga rekaman kamera pengawas yang menampilkan Jessica menggaruk tangan telah melalui proses rekayasa mencerahkan piksel video. 3. Ahli patologi forensik Australia, Beng Beng Ong, patologi forensik Jaya Surya Atmaja, dan toksikologi Budiawan mengatakan hal yang sama bahwa kematian Mirna hanya bisa diketahui dengan autopsi. Mereka meragukan kematian disebabkan sianida. Keterangan Jessica. Pada 28 September 2016, Jessica mengaku tidak pernah menyentuh dan menuangkan apapun ke dalam kopi Mirna. Ia menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi tersebut karena Mirna telah mengatakan rasa kopi tidak enak. Tuntutan jaksa. Pada 5 Oktober 2016, jaksa memberikan tuntutan hukum 20 tahun penjara kepada Jessica karena tewasnya Mirna memberikan kesedihan yang mendalam. Jaksa juga menyatakan Jessica melakukan aksi pembunuhan keji dan sadis dengan racun. Pleidoy, Republik dan Duplik. Pada pleidoy, Jessica menyampaikan tidak membunuh Mirna dan hidupnya sangat menderita di sel tahanan. Otto Hasibuan, pengacara Jessica, pun meragukan keaslian barang bukti yang menyudutkan Jessica dan menegaskan kematian Mirna bukan karena sianida. Pada replik, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan tim kuasa hukum Jessica hanya keterangan spekulatif yang dipenuhi asumsi tidak berdasar dan kering dari sumber hukum. Jaksa juga menyebut ruang tahanan Jessica mewah. Sementara itu, dalam daplik, Jessica menjelaskan foto sel mewah tersebut merupakan ruang konseling Polda. Jessica juga mengaku cemas karena keluarga Mirna dinilai dekat dengan jaksa. Ia juga mendapatkan informasi dari Amir Papalia yang melihat pertemuan diduga Arif dengan barista Olivier Rangga 1 hari sebelum Mirna meninggal. Otto Hasibuan pun memohon kepada Jokowi menjadikan kasus ini sebagai reformasi hukum. Putusan hakim. Pada 27 Oktober 2016, hakim menyatakan Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin. Hakim menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara karena tindakan Jessica membuat Mirna meninggal dunia dan menjadi perbuatan keji dan sadis.